Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali lagi media IASS memberi suguhan kajian-kajian seputar hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan yang akan kita bahas, kita perbincangkan pada kesempatan kali ini, dan telah hadir di studio media IASS Al-Ustaz Samsul Arifin Abu yang akan memberikan pencerahan untuk kita semua yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua terkait ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk menjalani ibadah puasa ini. Assalamualaikum Ustaz Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik saja. Untuk kesekian kalinya kami berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan antum. Semoga antum diberi kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu pertanyaan dari sahabat kami, Ustaz, yang mungkin perlu diangkat di perbincangan saat ini. Hal-hal yang rasanya rawan dilakukan tanpa disadari dan itu justru membatalkan puasa. Kita tanpa menyadari melakukan hal-hal justru dalam syariat kita, dalam fikih kita, itu dianggap membatalkan puasa. Dan ketika kita tidak tahu tentang hal itu, maka ini bisa menjadi berbahaya. Kita berkewajiban untuk qadha, tapi kita tidak melakukannya gara-gara satu lantarannya, yakni tidak tahu ilmu. Dan kami Al-Fakir sendiri dan sahabat-sahabat di luar sana amat perlu untuk mengetahui hal ini. Ada penjelasan dari hal ini? Baik, terima kasih. Semoga apa yang akan kita bicarakan menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini yang sering terjadi adalah di kalangan kita, khususnya pada saat berpuasa, adalah seperti orang menelan dahak misalnya ya, atau berdahak, khususnya ketika orang itu sedang kena penyakit yang namanya bersin atau pilek atau batuk, kadang di situ disertai dahak. Jadi dahak ini sering terjadi khususnya bagi orang yang sedang sakit tadi itu. Kalau tidak diantisipasi pada saat puasa, bisa-bisa hal itu dapat membatalkan puasa. Jadi misalnya keluar dahak, dari sumbernya kadang sudah sampai ke tenggorokan. Bahkan bukan sampai tenggorokan, bahkan sudah keluar ke dalam mulut kadang. Keluarnya dahak ini tidak ada masalah. Yang terjadi masalah nanti ketika dahak yang sudah keluar, khususnya yang sudah ada di dalam mulut atau sudah mencapai tenggorokan, khususnya di batas, katanya bahasan fikih itu dalam ilmu tajwid, bahasan huruf ada namanya makharijul huruf. Di situ tempat keluarnya huruf yang namanya huruf ha. Huruf H ini di dalam pembahasan ilmu tajwid khususnya ada di tengah-tengah tenggorokan. Jadi ketika seseorang berdahak dan dahak itu sudah mencapai di makhrajat H, makhrajnya huruf H, ain lagi ya, H dan ain ini sama. Tapi di fikihnya hanya disebutkan H, makhrajnya H. Kok kemudian misalnya dahak ini ditelan, padahal dalam kondisi normal, dalam arti dia sebenarnya mampu untuk mengeluarkannya, tapi kok ternyata dikembalikan lagi ke dalam, maka ini dapat membatalkan puasa. Jadi saat keluar dahak itu dilihat dulu intinya. Jadi ketika sudah sampai ke mulut misalnya jelas umpama dikembalikan, maka ditelan lagi, maka dapat membatalkan puasa. Akan tapi ketika masih mencapai pada tenggorokan ya,
pada tenggorokan di sini masih dilihat apakah di pangkal tenggorokan atau di ujung atau di tengah. Jadi yang jelas bisa tidak membatalkan itu adalah ketika ada di pangkal, masih di makhrajnya. Pada kesimpulannya mungkin begini, kalau dahak itu berada di bawah tempat keluarnya huruf H ya, maka dimasukkan lagi tidak membatalkan puasa. Kalau sudah berada di atasnya di makhrajnya H itu ya, karena sudah termasuk haddud dzahir dalam khususnya dalam bab puasa ini. Ya. Karena haddud dzahir itu berbeda ketika bicara bab sholat, bab puasa itu beda ya. Ya. Jadi maka termasuk bab wudhu misalnya. Ketika dalam bab puasa, jadi makhrajnya H ini termasuk haddud dzahir. Jadi ketika ada H itu sudah mencapai pada batas tersebut, kok kemudian ditarik lagi ke dalam gambarnya ke dalam perut misalnya, maka dapat membatalkan puasa. Akan tapi jika diludahkan, dibuang, maka tidak membatalkan puasa, tidak ada masalah. Jadi ini kalau hak ini agak dalam ya, hak di tengah. Hak ya, agak di tengah, khususnya di tengah, karena di tenggorokan ini di dalam pembahasan ilmu tajwid itu ada 3 makharijul huruf, jadi ada hamzah dan ha ini kumpul, ain ha ini kumpul, kemudian ghain dan kha ini kumpul. Jadi yang tengah-tengah ini adalah ha. Jadi ketika sampai di tengah ini sudah bisa membatalkan. Oke. Untuk dahak mungkin ya satu yang rawan ya. Sesuai dengan pertanyaan saya, rawan membatalkan puasa mungkin ya. Kalau ludah ditelan lagi nih bagaimana konsekuensi hukumnya? Untuk ludah ya. Ludah ini khususnya ketika ludah ini karena memang sumbernya adalah di mulut, ludah itu sumbernya adalah di madannya, jadi semua mulut ini adalah sumbernya ludah. Tempat timbulnya ludah, tempat lahirnya ludah. Ludah yang murni ludah tanpa campuran sisa makanan ya. Tanpa ada misalnya darah, karena kadang gusi kadang berdarah. Ludah yang murni kemudian ditelan, ini tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Jadi karena memang sudah ini tidak bisa dihindari memang, jadi orang itu karena memang mungkin sudah penciptaan dari Allah, kalau tidak ada ludah akan terasa kering sekali, memang tidak enak ke mulut. Jadi tidak membatalkan ya? Tidak membatalkan puasa ketika itu murni ludah tanpa campuran hal lain ya. Berbeda ketika di situ sudah ada kecampuran hal lain, misalnya ada sisa-sisa makanan di gigi yang kemudian keluar ya. Habis kumur-kumur atau habis misalnya mencicipi makanan misalnya, ternyata masih ada rasa kok dimasukkan bersama ludah itulah ya, masih ada benda dari sisa makanan yang dirasakan itu, termasuk kadang berdarah, gusinya berdarah ya, dan ini biasanya bisa dirasakan. Dan bagi kita yang terjadi pendarahan itu bisa merasakan. Kalau ludah itu sedang bercampur dengan darah bisa merasakan. Kalau seperti itu kemudian ditelan, maka ini bisa membatalkan. Bisa membatalkan sekali, dari batalkan puasa ya. Jadi berbeda kalau memang murni. Jadi intinya ludah itu yang murni tidak membatalkan puasa. Oke. Jadi pembahasan ludah dan dahak ya harus ekstra hati-hati sebenarnya untuk memahami ini ya. Mungkin ada hal lain terkait dengan ini. Hal lain termasuk yang perlu diantisipasi adalah ketika berpuasa, adalah ketika kaitannya dengan orang sedang berberak ya. Jadi berak ini kaitannya dengan qadil hajat, ada bersucinya atau istinjanya ya. Ini juga perlu dihati-hati. Jadi karena apa? Terkadang orang yang berak itu, mohon maaf ya, ketika kotoran belum sempurna keluar, kadang sudah diputus oleh bagian anus yang anus itu kadang diputus tengah gampangnya. Jadi ketika di situ memang masih ada tanda-tanda masih keluar kok ternyata diputus, lah ini secara fikih ini bermasalah. Karena apa? Dianggap sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Oh begitu. Jadi mohon maaf, ini pembahasan para pemirsa harus memahami ini.
Jadi kita tidak berpikir hal-hal yang kotor sebenarnya. Ini berbicara tentang hukum fikih. Jadi ketika keluar tinja ya, mohon maaf ya, tinja keluar, masih di tengah-tengah diputus. Ketika diputus berarti di situ memasukkan sama dengan memasukkan benda lain benda dari luar ke dalam, sama dengan huknah. Sama dengan memasukkan obat lewat lubang anus itu, lewat tubur atau lubang anus itu. Maka di sini dapat membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Mohon maaf, Ustaz. Berbicara tentang memasukkan benda melalui jalur belakang tadi itu, seperti ketika BAB tadi itu, kan ada kan bagian pengobatan yang justru memasukkan benda ke itu belakang. Jadi bahasa pokoknya huknah. Jadi huknah memasukkan obat lewat jalur belakang itu atau lewat lubang anus itu juga dapat membatalkan puasa karena dianggap lubang yang sambung terus jauh, katanya bahasa pokoknya. Begitu ya. Oleh karena itu rekomendasinya dari Imam Qadhi Husain ya, di dalam kitab Fathul Mu'in itu disampaikan, jadi sebaiknya atau mungkin sebisa mungkin orang yang sedang puasa itu, kalau untuk hati-hati maksudnya ini bukan kewajiban, sebaiknya orang yang sedang berpuasa jika ingin melakukan qadhil hajat sebisa mungkin dilakukan di malam hari. Tunggu saja nanti begitu ya. Tetapi maksudnya bukan ketika sudah ada tanda-tanda akan qadhil hajat kemudian ditahan sampai malam hari, ya bukan seperti itu, karena itu akan juga menimbulkan penyakit, akan menjadikan penyakit, dan syariat tidak menganjurkan demikian. Makruh juga. Makruh juga menahannya. Jadi karena akan menyebabkan penyakit juga. Jadi maksudnya, jadi jika memang kalau bisa dilakukan pada malam hari, maka itu alangkah baiknya. Jadi memang agak dipaksa sedikit bisa keluar di malam hari itu lebih baik. Dibiasakan begitu. Dibiasakan mungkin kalau keluar malam. Jadi rekomendasi untuk hati-hati. Rawan untuk membatalkan puasa. Termasuk juga yang rawan yang terkait dengan qadhil hajat adalah saat melakukan istinja, melakukan istinja ketika cebok ya. Ya, cebok ya. Itu kadang mungkin juga terjadi ya. Mungkin juga terjadi jari-jari tangan ini yang saat melakukan pembersihan dari tinja tadi itu juga mungkin jangan sampai ini masuk ke lubang anus itu. Jika sampai terjadi ini masuk ke lubang anus itu, maka juga sama, karena dianggap sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Berarti ada batas luar dan dalam kalau begitu. Ada batas luar dan dalam. Jadi secara gampangnya kalau yang dimaksudkan di luar itu, yang dimaksudkan di dalam itu apa gampangnya? Ketika orang berdiri itu sudah tertutup, tidak kelihatan, berarti di balik itu sudah namanya di dalam. Masukkan benda ke bagian itu sudah membatalkan puasa. Jadi kan pinggul ini ketika rapat itu kan sudah tertutup lubang itu. Jadi di balik itu kok dimasukkan sampai ke situ, maka dapat membatalkan puasa. Begitu juga orang perempuan juga harus hati-hati waktu istinja ya, jadi buang kotoran kecil, jadi jangan sampai ada jari-jarinya masuk ke lubang kemaluannya. Sama ada luar dalam, ada luar dalam dan luar dalam, bagian luar dan bagian dalam. Jadi batasan luar dan dalam itu untuk untuk kemaluan orang perempuan, yang katanya di situ dijelaskan di dalam kitab fikih, ketika dia duduk jongkok kelihatan berarti luar, bagian luar, area atau namanya kemaluan bagian luar. Tapi yang waktu jongkok itu sudah tidak kelihatan, maka itu bagian dalam. Maka umumnya kalau orang melakukan qadhil hajat kan jongkok, maka hati-hati. Jangan sampai jari-jarinya saat melakukan membersihkan kotoran itu masuk melebihi dari bagian yang kelihatan saat jongkok itu. Ini perlu diwaspadai bagi orang perempuan juga saat qadhil hajat. Berarti kalau demikian, mohon maaf Ustaz. Ya. Kalau air sisa istinja tadi, sisa cebok tadi kan tentunya kan masuk ke dalam. Nah ini yang tidak bisa dihindari mungkin ya. Jadi masalah air, sisa-sisa qadhil hajat, sisa istinja, ya biasanya memang masih ada yang melekat, yang
yang tidak bisa dihindari kadang mungkin ya bisa terserap bisa masuk ke dalam lubang anus. Yang ini tidak bisa dihindari, yang dimakfuh hukumnya, karena memang sulit, karena kita tidak diharuskan setelah istinja langsung bersihkan gitu ya? Langsung kering. Tidak bisa dihindari. Kalau dipaksa harus bawa tisu, harus bawa handuk setelah qotilah ini kan namanya masyakot. Maka ketika tidak bisa dihindari, di sini dihukumi makfu ya. Makfu, jadi tidak masalah. Tidak masalah ya. Tidak bisa dihindari ya. Berbicara tentang tadi, mohon maaf tadi ya? ada yang lupa yang mau saya tanyakan. Ketika kita memasukkan jari-jari kepada lubang anus, di sini ada hal yang serupa seperti orang yang sedang memiliki penderita ambeien. Ini kan kadang, mohon maaf, anusnya kan keluar. Dan itu ketika itu terasa sakit, jadi perlu untuk memasukkan kembali. Ini bagaimana? Apakah memang ada pembahasan dalam fikih begitu? Ya. Jadi ambeien atau wasir ya. Jadi anus itu sudah termasuk bagian dalam ya. Artinya ketika itu keluar, maka mestinya kalau mengikuti kaidah asalnya adalah batal ya kan itu. Jadi atau juga ketika keluar kemudian dipaksa masuk kembali, otomatis di situ ada benda lain. Kalau pakai jari-jari berarti ada jari-jari yang masuk ke dalam lubang anus itu. Akan tetapi karena ini sudah penyakit, sudah sesuatu yang darurat yang tidak bisa dihindari, jadi tidak bisa kembali masuk tanpa pakai alat bantu dibantu dengan jari-jari, tanpa dipaksa dan didorong dengan jari-jari, maka hukum memasukkannya ini tidak dihukumi batal, tidak membatalkan puasa karena dianggap darurat tadi juga. Jadi benar masuk, tapi karena memang sudah harus dilakukan seperti itu, jadi maka tidak sampai membatalkan puasa. Jadi termasuk pengecualian atau karena darurat tadi itu. Jadi seperti kaidah umumnya adalah ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi sesuatu dalam kondisi darurat maka bisa memperbolehkan atau memperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang mestinya dilarang di luar kondisi darurat atau pada saat normal. Biasa. Ini penjelasan tadi ini rasanya sudah cukup menyelesaikan persoalan-persoalan kita sebenarnya, bahwa perlu kita bersikap hati-hati. Kadang ada hal-hal yang menurut kita itu lumrah dilakukan, justru hal itu bisa membatalkan dan fatal kalau sudah membatalkan tanpa kita sadari. Kita berkewajiban qadha, tapi kita tidak tahu berkewajiban qadha atau tidak. Nah ini masalahnya. Makanya perlu kiranya kita semua untuk mengkaji hal-hal yang demikian ini. Penjelasan dari Ustaz Samsul tadi itu luar biasa. Terima kasih Ustaz. Ini sudah menjadi ilmu tambahan bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita. Tentunya kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, saksikan terus tayangan-tayangan di channel media IASS ini seputar Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, untuk meningkatkan ibadah kita, menambah wawasan kita tentang amaliyah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ala kulli hal, kami Ar-Fakir undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.